Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Dewi Sakinah, NIM 200401110263, kelas Psikologi Klinis D. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis dosen pengampu Ibu Iin Tri Rahayu. Video ini akan membahas mengenai salah satu mental disorder atau gangguan mental, yaitu depresi. Langsung saja kita ke videonya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan mental atau mental disorder, atau bisa juga disebut dengan mental illness. Mental illness atau mental disorder adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidupnya. Mental illness adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut World Health Organization atau WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara, pada orang dewasa, kondisi ini memengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Selanjutnya, mengenai jenis mental disorder atau jenis gangguan mental. Yang telah diketahui, ada lebih dari 200 jenis gangguan mental dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis mental disorder yang lebih umum meliputi depresi. Depresi adalah jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring waktu, hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik, gangguan obsesif-kompulsif atau OCD, dan fobia. Kemudian ada gangguan bipolar, adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan putus asa. Gangguan makan adalah masalah mental yang melibatkan pikiran Anda tentang makanan dan perilaku makanan. Gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Psikosis. Gangguan psikosis adalah tipe mental disorder parah yang menyebabkan pemikiran dan persepsi seseorang tidak normal.
Berikut adalah gejala mental disorder yang biasa terjadi. Yang pertama, sering merasa sedih. Yang kedua, perubahan mood. Yang ketiga, kehilangan kemampuan berkonsentrasi. Keempat, menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Kelima, kelelahan. Keenam, paranoid. Dan yang ketujuh, berpikir untuk bunuh diri. Kemudian, penyebab mental disorder. Umumnya, gangguan kesehatan mental terjadi karena kombinasi antara berbagai faktor. Berikut adalah beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab mental disorder. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor biologis seperti ketidakseimbangan kimiawi di otak, cedera otak traumatik atau epilepsi. Ketiga, faktor psikologis dari trauma yang signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan, dan kekerasan yang pernah dialami atau isolasi sosial atau kesepian. Kemudian faktor paparan lingkungan saat di dalam kandungan seperti zat kimia, alkohol, atau obat-obatan. Yang terakhir, faktor lingkungan lainnya seperti kematian seseorang terdekat, kehilangan pekerjaan atau kemiskinan dan terlilit hutang. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas salah satu mental disorder yaitu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasakan sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Depresi bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita. Depresi pada wanita sering dikaitkan dengan perubahan hormonal, termasuk menstruasi, kehamilan, setelah kehamilan atau menopause. Namun, saat ini belum ada penelitian yang memastikan penyebab lebih seringnya depresi terjadi pada wanita. Yang selanjutnya mengenai gejala depresi. Ada ciri-ciri psikologi dan fisik yang menunjukkan seseorang terkena depresi. Ciri-ciri psikologi seseorang yang mengalami depresi adalah 1. Mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kedua, tidak stabil secara emosional. Dan yang ketiga, merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan ciri-ciri fisik dari seseorang yang mengalami depresi adalah 1. Selalu merasa lelah dan tak bertenaga. Yang kedua, mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas. Dan yang ketiga, menurunnya selera makan. Penyebab pasti depresi masih belum diketahui. Namun, kondisi ini diduga berhubungan dengan faktor genetik, zat kimia di otak, dan juga hormon. Depresi juga bisa menyerang semua rentang usia, tetapi lebih sering dialami oleh orang dewasa. Ada beberapa faktor yang juga dapat memicu terjadinya depresi, antara lain, yang pertama, mengalami peristiwa traumatis, misalnya karena penyiksaan atau pelecehan dan kematian orang terdekat. Yang kedua, memiliki penyakit kronis atau serius, misalnya setelah menderita kanker, stroke, atau HIV/AIDS. Yang ketiga, mengkonsumsi jenis obat tertentu, misalnya obat tidur atau obat untuk hipertensi. Yang keempat, memiliki riwayat gangguan mental lainnya.
Yang kelima, memiliki tekanan batin. Dan yang keenam, memiliki pola pikir yang salah. Selain itu, ada beberapa jenis depresi yang bisa terjadi. Pembagian ini didasarkan pada tingkat keparahan dan penyebabnya. Yang pertama, depresi mayor. Kondisi ini ditandai dengan munculnya perasaan sedih, kehilangan ketertarikan, atau gejala-gejala depresi lainnya, yang terjadi hampir setiap hari, setiap saat, dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua, ada distimia. Distimia atau gangguan depresi persisten adalah kondisi depresi mayor yang sudah berlangsung cukup lama, minimal 2 tahun. Yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana perasaan atau emosi yang drastis pada 2 periode waktu. Saat mengalami bipolar, seseorang bisa mengalami episode mania atau sangat senang dan episode depresi mayor atau sangat sedih atau terpuruk. Yang keempat, ada depresi postpartum. Kondisi ini biasanya dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan. Umumnya, depresi postpartum akan ditandai dengan munculnya gejala depresi mayor dalam kurun waktu 1 minggu sampai 1 bulan setelah melahirkan. Yang kelima, premenstrual dysphoric disorder. Pada beberapa wanita bisa muncul keluhan dan gejala depresi saat sebelum dan selama menstruasi. Hal ini berbeda dengan gejala PMS atau premenstrual syndrome. Yang terakhir ada depresi atipikal. Depresi atipikal akan ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas. Misalnya, peningkatan berat badan drastis, tidur yang berlebihan, sedih yang berlebihan dengan penolakan. Biasanya, gejala tersebut dapat mereda dengan adanya suasana atau kejadian positif. Jika depresi disertai dengan gejala psikotik seperti adanya halusinasi, gangguan pola pikir atau delusi, kondisi ini disebut dengan psychotic depression. Kapan harus ke dokter atau psikiater? Jika orang terdekat mengalami keluhan dan gejala seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, lakukan pemeriksaan ke dokter atau psikiater. Penanganan yang tepat sejak dini dapat membantu penderita untuk lebih produktif. Selain itu, penanganan sejak dini dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat depresi. Selanjutnya, mengenai pengobatan depresi. Depresi akan lebih mudah disembuhkan jika terdeteksi lebih dini dan segera ditangani. Penanganan terhadap depresi mencangkup psikoterapi, obat-obatan, atau terapi kejut listrik. Metode pengobatan yang diberikan akan dipilih berdasarkan kondisi pasien. Yang pertama, psikoterapi. Psikiater akan melakukan psikoterapi dengan wawancara untuk membantu penderita dalam mengatasi depresi. Yang kedua, obat antidepresan. Di samping psikoterapi, pemberian obat untuk depresi juga dapat membantu mengatasi gejala depresi. Antidepresan bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia otak yang mengatur suasana perasaan. Obat antidepresan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu untuk bekerja dan meredakan gejala yang dirasakan oleh penderita. Kondisi obat juga membutuhkan waktu yang lama, yaitu 6 hingga 12 bulan. Jangan menambah, mengurangi, atau menghentikan obat antidepresan tanpa pemeriksaan dan anjuran dokter. Yang ketiga, terapi kejut listrik. Jika obat belum dapat meredakan gejala dan keluhan depresi, terapi kejut listrik bisa menjadi pilihan. Dalam terapi kejut listrik, gelombang listrik akan dialirkan ke tubuh untuk mempengaruhi kerja otak.
sehingga gejala depresi mereda. Terapi kejut listrik juga dapat dilakukan pada pasien yang beresiko tinggi untuk bunuh diri. Selain ketiga terapi di atas, stimulasi magnet juga dapat dilakukan pada penderita depresi yang tidak memberikan respon terhadap antidepresan. Selain itu, dukungan keluarga juga penting untuk membantu penderita depresi untuk sembuh. Perbaikan pola hidup, pola makan, pengelolaan stres penting dilakukan untuk membantu proses pemulihan penderita depresi. Pencegahan depresi. Menerapkan gaya hidup yang sehat dapat membantu mencegah terjadinya depresi serta mencegah kondisi ini semakin memburuk. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah depresi. Melakukan relaksasi untuk mengatasi stres, misalnya yoga atau pilates. Kemudian, tidur dengan cukup minimal 8 jam per hari. Hindari untuk mengkonsumsi alkohol. Berolahraga secara teratur. Menjaga hubungan baik dengan teman atau keluarga. Membatasi penggunaan sosial media jika dirasa mengganggu. Menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Mengobati penyakit kronis yang beresiko menimbulkan depresi. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater jika merasakan sedih yang berkepanjangan. Terima kasih, semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih karena telah menonton video pada kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.